Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang hebat, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Kali ini tema 6, bumiku. Muatannya adalah IPS. Ya, materinya karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik di wilayah ASEAN. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Anak-anak, perhatikan peta wilayah Asia Tenggara. Ini negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Sebagian besar negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara antara lain, perhatikan, Indonesia, ya. Kemudian Brunei, ya, Brunei Darussalam, kemudian Kamboja, ada Timor Leste, Singapura, Malaysia, Myanmar, ya. Kemudian Thailand, ada Laos, kemudian Vietnam dan Filipina. Oke. Nah, sekarang kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Nah, secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Ya. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Nah, kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Anak-anak, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara ini memiliki kesamaan. Apa saja, ya? Di antaranya dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Nah, sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara juga berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah yang dialiri Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nah, sekarang keadaan alam Singapura. Nah, ini peta wilayah Singapura. Kemudian yang di tabel itu kalian baca sendiri. Singapura ibu kotanya mana? Singapura, dan seterusnya, ya. Agamanya apa? Ada Tao, ada Buddha, Islam, dan Kristen. Udah ada lagu kebangsaan, kemudian kepala negara, presiden, ya. Kalian baca sendiri. Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa.
Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah yang ketinggiannya 163,63 meter. Pulau tersebut di Singapura memiliki ukuran panjang 41,8 km dan lebarnya 22,9 km. Hampir semua wilayahnya itu berupa dataran rendah dengan suhu udara antara 26 derajat Celcius. Nah, Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor ini memisahkan antara Malaysia dan Singapura. Nah, cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve, ya. Ada pula Taman Botani yang terkenal, yaitu Singapura Botanic Garden. Nah, fakta yang menarik tentang negara Singapura ini, yang pertama merupakan negara kepulauan. Yang dua, menjadi negara salah satu tujuan wisata dunia. Tiga, negara dengan wilayah kecil namun negaranya paling maju di antara negara-negara di Asia Tenggara dan paling bersih di Asia Tenggara, ya. Singapura ini terkenal negara terbersih di kawasan Asia Tenggara. Nah, rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungan. Walaupun negara dengan wilayah sempit atau kecil, tapi masih ada ruang untuk cagar alam dan taman botani. Itu fakta yang unik tentang Singapura, ya. Kondisi geografis Singapura, yaitu negara kepulauan. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udaranya 26 derajat Celcius. Terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Nah, memiliki 63 pulau kecil. Bukit Timah merupakan lokasi tertinggi di negara itu. Nah, ini uniknya, walaupun negaranya kecil, terdapat cagar alam, ya, di mana Bukit Timah Nature Reserve dan Taman Botani, yaitu Singapura Botanic Garden. Itu. Sekarang kondisi sosial budaya Singapura. 1. Negara maju, ya. Peraturan ketat, ya. Negara terbersih bukan hanya di wilayah Asia Tenggara, tapi terbersih di dunia. Singapura itu merupakan tujuan wisata dunia. Penduduknya padat, 85% tinggal di rumah susun. Rakyatnya disiplin tentang masalah kebersihan. Nah, ini sekarang analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya Singapura, ya. Karena luas negaranya kecil, maka untuk mengatasi masalah tempat tinggal untuk warganya yang sangat padat, maka pemerintah menggalakkan rumah susun. Demi apa? Demi menghemat lahan. Nah, karena jumlah penduduknya padat dan berdekatan dengan tinggal di rumah susun, maka masalah kenyamanan penghuninya menjadi prioritas utama. Ya, anak-anak, masalah sampah ini adalah masalah utama yang dihadapi oleh penghuni rumah susun yang padat. Setiap orang pasti menghasilkan sampah. Nah, untuk itu pemerintah dan rakyat Singapura paham betul bahwa sampah harus bisa diatasi. Pemerintah membuat aturan yang ketat mengenai kebersihan ini, ya. Rakyat Singapura disiplin menjalankan peraturan yang berkaitan dengan kebersihan. Akhirnya rakyat Singapura nyaman tinggal di rumah susun yang padat. Pemerintah Singapura mampu melakukan efisiensi lahan yang sempit dan negara ini mendapat predikat negara terbersih di dunia. Oke, ya. Negara terbersih di dunia mana? Singapura. Oke, sekarang yang kedua adalah Thailand. Nah, yang dalam tabel itu
Kalian baca sendiri, ibu kota, luas, sampai mata uang ya. Thailand mata uangnya apa? Baht. Nah, yang lain baca sendiri. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu apa? Dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah gentengkra. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Nah, sedangkan wilayah tengah Thailand berupa dataran rendah. Dataran rendahnya di tengah. Nah, sungai utara Thailand adalah Sungai Chao. Ya. Ini sungai utamanya ya. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Nah, negara Thailand beriklim tropis. Nah, ini wilayahnya dalam peta. Kalian perhatikan ya. Yang pertama, dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini adalah subur. Yang kedua, daerah pegunungan di bagian utara dan barat. Sedangkan gunung tertingginya adalah Gunung Doi Intanon. Tingginya 2576 meter. Yang ketiga, pegunungan kapur di bagian timur yang disebut Pegunungan Plato. Ini merupakan pegunungan kapur. Nah, yang keempat, tanah gentengkra yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Nah, batas negara sebelah utara dengan Laos, timur dengan Kamboja, selatan dengan Malaysia, sedangkan barat dan barat daya dengan Myanmar dan Laut Andaman. Ini batasnya. Anak-anak, sekarang keadaan sosial budaya negara Thailand. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih ya. Jadi negara gajah putih itu mana? Thailand. Nah, penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand ini merupakan bahasa nasionalnya ya. Kalau negara Indonesia bahasa nasional juga bahasa Indonesia, Thailand juga begitu, bahasa Thailand. Nah, bahasa Inggris juga diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand ini merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantai ya. Pantai mana yang terkenal? Yaitu Pantai Pattaya. Ini di Thailand. Sekarang analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya Thailand. Thailand atau Muang Thai adalah tanah merdeka. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah negara lain ya. Nih, satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah negara lain adalah Thailand. Ini di wilayah apa? Wilayah Asia Tenggara. Oke, beriklim tropis yang hangat dan basah. Dataran rendah di bagian tengah merupakan wilayah paling subur yang dialiri Sungai Chao Phraya. Kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah sektor pertanian karena tanahnya yang subur. Daerah pantai di Pattaya merupakan salah satu tempat objek wisata yang terkenal di Thailand. Oke, sekarang Vietnam. Perhatikan pada tabel, kalian baca sendiri ya. Ibu kotanya Hanoi, luas sekian dan sampai batasan negara itu. Nah, ini petanya ya, peta wilayah Vietnam. Kalian perhatikan, luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung
berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam ini bagian utara berupa pegunungan. Nah, anak-anak, sedangkan bagian selatan berupa apa? Dataran rendah yang subur. Nah, gunung-gunung yang ada di Vietnam, gunung apa saja? Iya, Gunung Ngo Linh dan Gunung Chu-Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Ini di Vietnam. Nah, sekarang keadaan sosial budaya Vietnam. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau King. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut áo dai. Áo dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Anak-anak, sekarang kebanyakan itu hanya dipakai oleh wanita. Nah, sekarang analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Iklimnya tropis, memiliki 2 musim, yaitu penghujan dan kemarau, sama seperti di negara kita. Dilewati Sungai Mekong dan Sungai Songche, Sungai Songgam, Sungai Changcho, sehingga tanahnya sangat subur, terutama di dataran rendah. Sungai Songka atau Sungai Merah, sehingga banyak penduduknya yang berprofesi sebagai petani. Sedangkan kegiatan ekonomi penduduk Vietnam yang utama apa? Pertanian, dengan hasil utama adalah padi yang banyak diusahakan di delta-delta utama dan sepanjang dataran pantai. Kebudayaan Vietnam berpegang teguh pada Konfusianisme yang menekankan pada tugas-tugas yang bersifat kekeluargaan. Anak-anak, sekarang negara Laos. Perhatikan peta wilayahnya. Keadaan alam. Laos adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut, ya. Jadi tidak ada batas lautnya. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong ini merupakan sungai utama, ya. Daerah pertanian terpenting di mana, yaitu terletak di lembah Sungai Mekong. Laos ini diselimuti oleh hutan yang lebat, juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Anak-anak, barisan pegunungan lipatan yang membujur dari barat laut ke tenggara dengan puncak gunung tertinggi adalah Gunung Bia, ya. Pegunungan Annam di sebelah timur, Plato Boloven yang terdapat di bagian selatan, lembah Sungai Mekong di bagian barat yang mengalir di wilayah Laos dan bermuara di Teluk Tonkin, merupakan daerah yang subur dan merupakan penghasil beras. Anak-anak, negara Laos ini wilayahnya terkurung daratan dan bergunung-gunung, terletak di bagian utara semenanjung Indochina. Nah, karena terkurung daratan dan tidak mempunyai batas laut, maka negara ini disebut landlocked country, yang artinya tanah yang terkunci dan terkepung oleh 5 negara, ya. The landlocked country itu tanah yang terkunci artinya, ya. Batas-batas Laos secara geografis yaitu sebelah utara Myanmar, Cina dan Vietnam, sedangkan selatan Thailand dan Kamboja, sedangkan barat Thailand dan timur Vietnam, ya. Jadi tidak punya batas wilayah laut. Oke. Perekonomian Laos. Laos ini merupakan negara agraris karena sebagian besar kegiatan ekonomi penduduknya adalah
sektor pertanian yang banyak diusahakan di sekitar Sungai Mekong. Selain pertanian, kegiatan ekonomi penduduk Laos ini adalah berkebun, peternakan, dan pertambangan. Nah, sedangkan hasil utama dari negara Laos adalah hasil tanaman pangan, yaitu padi dan jagung. Hasil hutan yang utama adalah kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain apa? Kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Sedangkan barang impornya adalah yang mendatangkan dari luar negeri ya. Impor itu terutama apa? Minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Oke? Sekarang adalah Filipina. Perhatikan wilayahnya di peta. Ini terdiri dari pulau-pulau ya, seperti Indonesia, negara kepulauan. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Sedangkan gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Tal, dan Gunung Pinatubo. Sekitar 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol itu apa? Yaitu kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Filipina ini adalah negara yang mendiami rangkaian kepulauan yang terletak di sebelah utara lepas pantai Pulau Sulawesi. Ya, Nana, ini batas wilayahnya. Utara itu berbatas dengan Laut Filipina, timur dengan Samudra Pasifik, selatan itu Laut Sulawesi dan Laut Sulu, sedangkan barat ini berbatas dengan Laut Cina Selatan. Nah, hasil utama dari negara ini adalah sebagian besar penduduk Filipina bermata pencarian adalah petani. Hasil utamanya apa? Pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Sedangkan hasil ternak utama apa? Sapi perah. Hasil tambangnya adalah emas, perak, dan tembaga. Sedangkan hasil industri utama adalah tekstil, kertas, dan gula. Nah, anak-anak, sekitar 45% wilayah darat negara Filipina ini dimanfaatkan sebagai apa? Lahan pertanian. Nah, Filipina ini adalah negara agraris. Karena apa? Karena sebagian besar kegiatan ekonominya adalah pertanian ya. Di Filipina terdapat pusat penelitian padi internasional atau IRRI. Kegiatan penduduk yang lain adalah di bidang perdagangan, industri, dan pertambangan. Nah, anak-anak, ini tadi pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Kalian baca lagi di buku paket nanti ada, oke? Yang kalian miliki. Sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.